Selamat pagi anak-anak ibu kelas 12 SMK Negeri 1 Parungkuan. Apa kabar? Harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Minggu yang lalu ibu sudah kirimkan tugas dan materi kita di Google Classroom tentang novel, yaitu novel sejarah. Jangan pikir novel sejarah ini sama dengan novel yang ada di pasaran atau yang populer. Itu bukan novel yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Yang mau kita bahas yaitu novel sejarah. Novel sejarah itu apa sih, Bu? Dan kenapa kita pelajari? Nah, novel sejarah itu adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta sejarah. Jadi ada fakta sejarah yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, kenapa kita pelajari nih, Bu? Nah, karena dari novel ini terkandung nilai-nilai kehidupan yang bisa kita teladani untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bahkan berbahasa. Di dalam kehidupan nasionalisme kita, dari novel ini bisa kita ketahui nilai-nilai kehidupan sosial, moral, ya, dan masih banyak lagi. Dari sini kita akan tahu bagaimana rupanya di zamannya itu atau dalam sejarahnya itu kehidupannya itu berguna untuk kehidupan kita juga. Ada sebuah pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nilai sejarah bangsa. Kita menghargai itu dan kita mau ingin jadi bangsa yang besar. Kita pelajari dari novel sejarah ini. Baik, langsung saja kita lihat. Kita ulas kembali yaitu novel sejarah. Pengertiannya yang pertama, novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan yang bersifat naratif dan deskriptif. Jadi apa saja itu, Bu? Deskriptif atau naratif itu, Bu? Nah, naratif itu artinya bersifat narasi, berarti cerita. Lalu deskriptif bersifat deskripsi atau melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Jadi dari novel itu kita bisa tahu cerita tentang sesuatu, sejarah di masa lalu dan bagaimana gambaran kehidupan sejarah itu pada masa lalu. Oke, kita lihat strukturnya. Struktur novel itu ada, ya, ada 6 strukturnya. Jadi dalam novel tadi ada susunan-susunannya sehingga tercipta sebuah novel sejarah, ya. Novel sejarah tidak sama dengan teks sejarah, misalnya tentang Candi Borobudur, tidak sama, ya. Ya, tidak sama. Itu bukan novel, itu sejarah Candi Borobudur misalnya. Nah, kita lihat. Yang pertama itu orientasi strukturnya, ya. Ini terdapat di awalnya, yaitu perkenalan. Kamu boleh bayangkan kisah-kisah atau novel-novel kehidupan itu. Jadi di awalnya dia ada masa memperkenalkan tempat, latar, tokoh dan sebagainya. Nah, itulah disebut di masa di struktur yang pertama itu orientasi. Lalu yang kedua pengungkapan peristiwa. Nah, di sini dah awal-awal ceritanya mulai muncul. Lalu yang ketiga itu menuju konflik. Ada peningkatan konfliknya, udah tadi ada di awal. Lalu menuju konflik atau peningkatannya ada dia, semakin naik dia, ya, semakin tahu kasusnya apa. Lalu yang keempat itu menuju konflik, puncak konflik atau klimaks. Nah, itu klimaksnya, masalahnya sudah semakin tegang dia, sudah makin tahu kita apa masalahnya. Lalu yang kelima resolusi atau penyelesaian. Tadi kan konfliknya sudah ada, semakin meninggi, semakin panas gitu. Lalu ada dia penyelesaiannya yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dalam
dalam novel tersebut. Lalu yang terakhir yaitu koda. Koda itu ibarat penutupnya, bisa juga berupa komentar atau simpulan cerita atau endingnya. Bagaimana ending ceritanya? Apakah mati anak mudanya atau bahagiakah terakhirnya? Atau bagaimanalah ceritanya itu? Terkadang tidak diberitahu dalam akhir cerita atau novel itu, tapi dia diserahkan kepada pembaca atau kalau dia film, penontonnya yang membuat kesimpulan sendiri. Nah, contoh-contoh novel sejarah di buku kita ada. Di sini sudah Ibu tulis. Yang pertama Mangir, karya Pramudia Anantatur. Lalu yang kedua Rumah Kaca, karya Pramudia Anantatur. Yang ketiga Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Ini ditulis oleh Langit Kresna Haryadi. Yang terakhir yaitu novel sejarah Kemelut di Gajah Mada, karya SH Mintarja. Nah, ini adalah beberapa contoh dari novel sejarah. Jadi kalau ada di buku kita tentang Borobudur, itu bukan novel sejarah tapi teks sejarah. Jadi berbeda dia ya. Nah, jadi kalau dia novel sejarah, mengambil kisah-kisah dari sejarah bangsa atau kehidupan di masa lalu, ada fakta-faktanya yang bisa diangkat dan dibuat sedemikian rupa sehingga seperti imajinasinya ada, padahal memang ada kalau dia dalam kisahnya. Itu dia ya. Demikianlah materi novel sejarah kita pada pagi hari ini. Ibu harap semua bisa mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirim. Ingat, kan ada soal dia tentang membuat atau menganalisa novel yang berjudul Mangir. Nah, inilah kamu masukkan. Misalnya di orientasinya itu apa dia? Perkenalannya di mana dia dalam teks itu. Misalnya paragraf 1. Katakan apa di situ? Dia menunjukkan masa orientasinya. Lalu yang kedua dia awal ceritanya di paragraf keberapa. Ambil beberapa kutipan-kutipan dari novel tersebut. Teks novelnya sudah ada, cuplikan novelnya di buku paket kita. Kira-kira begitu penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami semuanya mengerti dan tidak malas membaca novel sejarah yang di buku kita tadi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.